Tentara paling mematikan di dunia itu berasal dari pegunungan Nepal. Bertubuh kecil, dengan pembawaan tenang, tapi kemampuan membunuhnya membuat pasukan elit seperti Special Air Service Inggris dan Navy SEAL Amerika angkat topi. Mereka disebut Gurkha, dan mereka tidak pernah takut mati. Dalam lebih dari 200 tahun sejarah militernya, Gurkha telah bertempur dalam Perang Dunia I dan II, Perang Falkland, konflik di Irak dan Afghanistan, serta misi khusus bersama NATO dan PBB. Mereka dikenal karena keberanian yang ekstrim, kemampuan bertempur jarak dekat, dan disiplin yang luar biasa. Rekrutmen Gurkha dimulai sejak tahun 1815 setelah Perang Anglo-Nepal. Secara teknis, Inggris memang menang dalam Perang Anglo-Nepal yang terjadi pada tahun 1814 hingga 1816. Tapi bukan kemenangan mutlak. Perang ini berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Sugauli pada tahun 1816, di mana Nepal kehilangan sebagian wilayahnya seperti Sikkim, Kumaon, dan Garhwal. Namun, pasukan Nepal memberikan perlawanan sangat sengit, bahkan jauh melebihi ekspektasi dari Inggris. Meski menang secara politis dan teritori, Inggris justru mengagumi keberanian dan kemampuan tempur para prajurit Nepal. Mereka menilai jika lawan sekuat ini bisa dikalahkan dengan susah payah, maka akan jauh lebih baik jika mereka direkrut sebagai sekutu daripada musuh. Dari sinilah tradisi perekrutan Gurkha oleh Inggris dimulai. Mereka mulai merekrut pemuda-pemuda Nepal ke dalam militer kolonial Inggris. Tradisi ini terus berlanjut bahkan setelah India merdeka dan hingga kini. Gurkha tetap menjadi bagian dari British Army serta tentara India. Para pemuda Nepal dikenal memiliki ketangguhan fisik, keberanian luar biasa, dan loyalitas tinggi. Sejak awal abad ke-19, Inggris melihat potensi luar biasa dalam diri para pejuang Nepal ini. Meski kalah, para prajurit Nepal menunjukkan perlawanan sengit dan disiplin tempur yang mengesankan, membuat Inggris justru tertarik merekrut mereka. Para pemuda Nepal umumnya tumbuh di wilayah pegunungan Himalaya yang keras, membentuk fisik mereka yang kuat, stamina tinggi, dan mental yang tahan uji. Mereka terbiasa berjalan jauh, membawa beban berat, dan hidup di alam liar. Tak hanya kuat secara fisik, mereka juga dikenal berani dan tenang dalam menguasai situasi ekstrim. Senjata tradisional mereka, kurki, adalah alat tempur yang mencerminkan keberanian dan kekejaman jika dibutuhkan. Kombinasi kekuatan fisik, kecerdikan tempur, dan kesetiaan menjadikan para pemuda Nepal menjadi aset militer berharga bagi Inggris. Setiap tahun, ribuan pemuda Nepal mendaftar untuk menjadi Gurkha, tapi hanya sekitar 200 orang yang diterima dari sekitar 11.000 yang mendaftar. Seleksinya brutal. Tes pertama adalah lari sejauh 25 km sambil membawa karung berisi 25 kg batu di punggung mereka. Jalurnya bukan trek rata, tapi tanjakan curam di dataran tinggi Pokhara di Nepal. Setelah itu, calon Gurkha harus melalui serangkaian tes lain, seperti matematika dasar, kemampuan berbahasa Inggris, tes logika, dan terutama tes psikologi. Tidak cukup hanya kekuatan fisik, mereka harus bisa berpikir cepat, mengikuti perintah tanpa ragu, dan tetap tenang dalam tekanan ekstrim. Di tahap ini banyak yang gugur, bukan karena mereka bodoh, tapi karena tidak cukup tangguh secara mental. Tes terakhir adalah pemeriksaan medis dan wawancara. Setelah dinyatakan lulus, rekrutan tidak diberi waktu untuk bersantai. Mereka langsung dikirim ke pusat pelatihan militer Gurkha di Inggris atau India. Di sana, pelatihan lanjutan berlangsung hingga 1 tahun penuh disiplin tanpa ampun. Setelah lulus, mereka resmi menyandang nama Gurkha dan siap dikirim ke medan tempur manapun di dunia. Gurkha bukan tentara bayaran, tapi bagian dari militer reguler.
Mereka direkrut secara resmi oleh Angkatan Darat Inggris, Angkatan Darat India, dan dalam beberapa kondisi mereka bergabung dalam unit keamanan Singapura dan Brunei. Mereka menandatangani kontrak militer secara resmi, tunduk pada hukum militer negara yang mempekerjakan, dan mendapat gaji serta tunjangan seperti tentara reguler lainnya. Dalam struktur militer Inggris, mereka tergabung dalam Brigade of Gurkhas, unit tetap dalam British Army. Mereka dilatih, dibayar, dan ditempatkan di bawah komando resmi militer Inggris. Inilah yang membedakan mereka dari tentara bayaran seperti Wagner Group atau Blackwater yang bekerja berdasarkan kontrak lepas dan tidak terikat struktur militer formal. Negara yang bisa memakai Gurkha hanya yang punya perjanjian resmi dengan pemerintah Nepal. Saat ini hanya Inggris, India, Singapura, dan Brunei yang diizinkan merekrut Gurkha. Negara lain tidak bisa menyewa atau menggunakan jasa Gurkha. Nepal sangat menjaga agar warganya tidak dijadikan tentara sewaan. Dalam peperangan, Gurkha bertempur untuk kepentingan negara yang mempekerjakan mereka. Dalam Perang Dunia Kedua, Gurkha berperang di bawah bendera Inggris melawan Jepang dan Nazi. Di era modern, mereka diturunkan ke Irak, Afghanistan, Bosnia, dan misi-misi PBB. Mereka bukan tentara yang bertempur demi uang. Mereka bertempur demi kontrak resmi, sumpah militer, dan kehormatan unit mereka. Gurkha termasuk dalam satuan infanteri ringan. Mereka dilatih untuk bergerak cepat, bertempur jarak dekat, dan bertahan di medan berat seperti hutan, pegunungan, dan daerah perkotaan. Fokus utama mereka bukan pada senjata berat atau kendaraan tempur, tapi pada mobilitas, ketahanan fisik, dan kemampuan tempur individu. Dalam banyak operasi, Gurkha sering ditempatkan di garis depan sebagai penyerang, pengintai, atau pasukan penembus pertahanan musuh. Cara bertempur Gurkha mengandalkan kecepatan, kejutan, dan keberanian yang ekstrim. Mereka mahir dalam pertempuran jarak dekat dan terkenal menggunakan pisau kurki dalam situasi terakhir. Tapi mereka juga terlatih menggunakan senapan serbu, granat, dan taktik tempur modern. Mereka jarang mundur bahkan ketika kalah jumlah. Filosofi mereka sederhana, maju terus sampai musuh berhenti bernafas. Ini yang membuat banyak lawan mereka takut sebelum peluru pertama dilepaskan. Keahlian personal tentara Gurkha menonjol pada pertarungan jarak dekat dan pertempuran 1 lawan 1. Mereka dilatih keras untuk mampu membunuh secara cepat, senyap, dan efisien, baik dengan senjata api maupun senjata tajam. Dalam banyak kasus, kemampuan fisik individu Gurkha justru lebih unggul dibanding tentara reguler negara-negara besar. Setiap prajurit Gurkha diajari teknik senyap membunuh, penyerbuan diam-diam, serta penguasaan medan dalam segala kondisi. Mereka piawai menyusup, mengecoh, dan menyerang secara tiba-tiba. Dalam simulasi tempur, Gurkha terbukti mampu mengalahkan lawan yang lebih besar secara fisik. Gurkha memiliki senjata andalan untuk pertarungan jarak dekat. Kurki adalah pisau melengkung khas Gurkha yang bentuknya mirip sabit dengan sisi tajam di bagian dalam. Panjangnya sekitar 30 hingga 38 cm. Kurki bukan hanya senjata, tapi simbol kehormatan bagi seorang Gurkha. Selalu dibawa ke medan perang dan upacara-upacara resmi. Tradisinya, jika kurki sudah dicabut dari sarung, harus ada darah yang menempel di bilahnya. Entah darah musuh atau darah pemiliknya sendiri. Di medan tempur, kurki digunakan untuk membunuh dalam jarak dekat dengan kecepatan dan kekuatan brutal. Seringkali membuat musuh panik sebelum sempat membalas. Ini adalah awal mula nama Gurkha dikenal. Saat Inggris mencoba menginvasi Nepal, mereka berhadapan dengan pasukan kecil yang bertempur seperti serigala gunung, cepat, diam, dan mematikan. Walau kalah secara teknis, pasukan Nepal membuat tentara Inggris babak belur. Kekaguman terhadap keberanian dan keterampilan mereka membuat Inggris mengubah strategi. Daripada memusnahkan, Inggris justru merekrut mereka. Sejak itu, Gurkha menjadi bagian tetap dalam militer Inggris. Lebih dari 200.000 tentara Gurkha dikerahkan ke berbagai front. Di medan Eropa yang asing dan penuh parit berlumpur, Gurkha tetap menunjukkan keberanian luar biasa. Mereka dikenal sebagai bayangan di parit karena sering menyusup diam-diam malam hari dan menghabisi pos musuh hanya dengan kurki.
Banyak yang gugur, tapi juga banyak yang dianugerahi medali kehormatan. Sekitar 250.000 Gurkha bertempur untuk Inggris melawan Nazi di Eropa dan melawan Jepang di Asia. Salah satu aksi paling terkenal adalah pertempuran Impal dan Kohima di India Timur, saat Gurkha mempertahankan posisi melawan serangan besar-besaran dari Jepang. Mereka bertahan tanpa dukungan logistik, melakukan serangan balik jarak dekat dengan Turki dan memukul mundur pasukan yang 2 kali lipat lebih banyak. Peristiwa ini dianggap sebagai titik balik dalam Perang Pasifik. Dalam konflik antara Inggris dan Argentina di Kepulauan Falkland, Gurkha dikerahkan sebagai bagian dari pasukan ekspedisi. Meskipun tidak terlibat langsung dalam serangan utama, keberadaan mereka membuat tentara Argentina ketakutan. Ada laporan bahwa beberapa pos Argentina mundur sebelum kontak senjata hanya karena mendengar unit Gurkha sudah mendarat. Nama Gurkha sudah cukup untuk mematahkan semangat tempur lawan tanpa harus mengangkat senjata. Dalam perang modern, Gurkha tidak kehilangan taring. Mereka ditugaskan sebagai pasukan patroli dan pengawalan VIP di zona merah. Salah satu kisah paling dikenal adalah Lance Corporal di Parasat Pun, yang pada tahun 2010 mempertahankan pos sendirian melawan lebih dari 30 pejuang Taliban. Dia kehabisan peluru lalu melempar granat menggunakan tripod senapan sebagai pentungan dan bahkan melemparkan cartridge senjata yang sudah kosong. Atas aksi itu, dia dianugerahi Conspicuous Gallantry Cross, penghargaan tertinggi kedua di Inggris. Selama puluhan tahun, tentara Gurkha yang bertugas di bawah Angkatan Darat Inggris menerima gaji, pensiun, dan fasilitas yang jauh lebih rendah dibandingkan prajurit Inggris asli. Mereka bertempur di medan perang yang sama, menghadapi risiko yang sama, tapi mereka mendapat pensiun yang lebih kecil. Pensiun mereka hanya sepertiga dari tentara Inggris, tanpa akses ke layanan kesehatan atau tunjangan keluarga di Inggris. Ketidakadilan ini memicu kemarahan luas, terutama setelah media Inggris menyoroti kasus-kasus mantan tentara Gurkha yang hidup miskin di Nepal setelah puluhan tahun bertugas. Pada tahun 2009, aktris dan aktivis Joanna Lumley memimpin kampanye besar menuntut keadilan bagi Gurkha. Desakan publik akhirnya memaksa pemerintah Inggris mengubah kebijakan. Tentara Gurkha yang pensiun setelah tahun 1997 diberi hak tinggal dan fasilitas setara di Inggris. Namun ketimpangan tetap ada. Mereka yang pensiun sebelum 1997 masih menerima pensiun yang rendah dan seringkali tidak mendapat hak tinggal permanen. Banyak dari mereka yang tua dan sakit harus berjuang sendirian di Nepal tanpa akses ke perawatan medis yang layak. Sementara Inggris menolak bertanggung jawab penuh. Pemerintah berdalih bahwa mereka terikat kontrak versi lama dan bukan sistem baru. Diskriminasi ini menimbulkan pertanyaan serius. Bagaimana mungkin pasukan yang disebut-sebut sebagai prajurit terbaik di dunia diperlakukan seperti tentara kelas 2? Padahal, tanpa kontribusi Gurkha, banyak kemenangan Inggris dalam perang besar mungkin tidak pernah terjadi. Ironisnya, keberanian mereka di medan tempur tidak selalu dibalas dengan keadilan setelah perang selesai. Tak hanya soal pensiun, soal strata juga dialami oleh serdadu Gurkha. Pangkat tertinggi yang pernah diraih oleh tentara Gurkha dalam militer Inggris hanya brigadier, pangkat yang setara brigadir jenderal di Indonesia. Salah satu tokoh paling terkenal yang meraihnya adalah Brigadir Jenderal Narendra Singh Thapa yang menjabat sebagai Deputy Commander di Brigade of Gurkhas. Secara historis, sebagian besar tentara Gurkha hanya mencapai pangkat sersan mayor, karena selama puluhan tahun sistem kolonial dan kebijakan militer Inggris membatasi perwira tinggi dari kalangan non-Inggris. Baru belakangan ini, kebijakan mulai terbuka dan memberi kesempatan lebih besar bagi Gurkha untuk naik jabatan dalam struktur kepemimpinan. Di tengah perubahan pola peperangan modern yang kini lebih mengandalkan drone, cyber, dan serangan jarak jauh, keberadaan pasukan infanteri seperti Gurkha tampaknya ketinggalan zaman. Tapi justru sebaliknya, militer Inggris dan India tetap mempertahankan Gurkha karena mereka menawarkan sesuatu yang tak bisa digantikan oleh teknologi, yakni keberanian manusia dalam kontak langsung, loyalitas absolut, dan kemampuan beradaptasi di segala medan ekstrim.
Gurkha kini juga mulai dilibatkan dalam operasi non-konvensional, seperti misi PBB, penanganan teroris, dan keamanan diplomatik. Mereka sudah bertransformasi dari sekedar pasukan tempur menjadi aset strategis. Di banyak negara, nama Gurkha tetap digunakan sebagai simbol kekuatan dan ketahanan, bahkan di luar militer, seperti Satuan Keamanan VIP atau pengawalan istana di Brunei. Meski masih ada pekerjaan rumah terkait keadilan dan hak-hak veteran, Gurkha tetap bertahan. Anak-anak muda Nepal masih antre setiap tahun untuk mengikuti seleksi brutal, bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena status sosial dan harga diri. Menjadi Gurkha bukan sekedar menjadi tentara. Menjadi Gurkha adalah identitas. Dari parit berlumpur Perang Dunia hingga gurun Afghanistan, Gurkha telah membuktikan satu hal. Teknologi bisa berkembang, tapi keberanian dan disiplin tidak pernah usang. Selama dunia masih mengenal perang, Gurkha akan tetap relevan.